Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Info Komputer Dasar. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menganalisis nilai hasil belajar menggunakan Microsoft Excel. Format penilaian yang saya gunakan adalah format penilaian kurikulum K13. Dalam video ini saya akan memberi contoh menganalisis nilai hasil belajar dari 46 orang siswa. Nah, dengan jumlah siswa yang banyak seperti ini tentu kita membutuhkan alat bantu hitung, apalagi jumlah siswanya lebih banyak dari yang ini. Alat bantu hitung yang sangat mudah digunakan salah satunya adalah Microsoft Excel. Karena dengan Microsoft Excel kita bisa memasukkan rumus untuk mempermudah proses perhitungan. Oke, kita langsung saja. Misalnya saya punya nilai KI1 sampai KI4 seperti ini yang diperoleh selama proses pembelajaran. Kemudian untuk nilai hasil belajarnya diperoleh dari hasil penjumlahan nilai KI1 sampai KI4 berdasarkan kriteria yang ditentukan. Contohnya untuk nilai hasil belajar, kriterianya adalah 1 kali nilai KI1 ditambah 1 kali nilai KI2 ditambah 3 kali nilai KI3 dan 2 kali nilai KI4 dibagi 7. Kemudian untuk ketuntasan hasil belajar, kriterianya adalah nilai hasil belajar sama dengan 75 atau lebih besar dari 75. Dan yang ketiga yang akan kita cari adalah bagaimana cara tercepat untuk menentukan peringkat berdasarkan nilai hasil belajar. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, menentukan nilai hasil belajar. Teman-teman langsung klik kolom pertama di nilai hasil belajar. Ketik sama dengan, karena kriteria nilai KI1 itu dikali 1, maka langsung saja klik kolom nilai KI1. Kemudian masukkan tanda tambah. Untuk nilai KI2 juga kriterianya dikali 1, langsung saja diklik nilai KI2, masukkan tanda tambah. Untuk nilai KI3 kriterianya adalah dikali 3, jadi harus ketik buka kurung, klik nilai KI3, tanda bintang, ketik angka 3. Maksud rumus ini adalah nilai KI3 dikali 3 menggunakan tanda bintang karena untuk perkalian kita gunakan tanda bintang. Kemudian tambah, untuk nilai KI4 itu dikali 2, maka harus ketik tanda kurung lagi. Klik nilai KI4, tanda bintang, ketik angka 2, kemudian tutup kurung. Yang berikut, karena keseluruhan nilai ini dibagi 7, maka keseluruhan penjumlahan nilai ini kita harus masukkan ke dalam kurung lagi. Jadi setelah tanda sama dengan, kita beri tanda buka kurung, dan di akhir kita beri tanda tutup kurung, kemudian garis miring 7. Oke, kalau sudah selesai langsung enter, maka nilai hasil belajar dari siswa yang pertama akan keluar. Nilai hasil belajarnya 79. Kemudian untuk siswa yang berikutnya kita tidak perlu mengulang cara yang sama. Teman-teman cukup klik kembali nilai hasil belajar dari siswa yang pertama, kemudian klik tahan tanda titik di sebelah kanan bawah, dan tarik ke bawah sampai siswa yang terakhir. Seperti ini. Maka nilai hasil belajar dari semua siswa akan kita peroleh secara instan. Yang berikut adalah cara menentukan kriteria ketuntasan hasil belajar. Contoh kriteria yang saya gunakan adalah siswa dikatakan tuntas apabila nilai hasil belajarnya sama dengan 75 atau lebih besar dari 75. Menentukan satu persatu apakah siswa itu tuntas atau tidak tentu sangat memakan waktu, tetapi kita bisa terbantu dengan menggunakan Excel, yaitu dengan cara menggunakan fungsi if atau tes logika. Fungsi if ini sederhananya adalah cara merubah kriteria nilai atau dalam bentuk angka menjadi kriteria dalam bentuk kata. Contohnya kalau kita menggunakan kriteria siswa dikatakan tuntas apabila hasil belajarnya sama dengan 75 atau lebih besar dari 75, maka fungsi if yang harus teman-teman ketik adalah ketik sama dengan, kemudian ketik if, buka kurung. Setelah teman-teman ketik tanda kurung, akan ada kata yang muncul di bawahnya. Ini adalah tata cara penulisan menggunakan fungsi if. Jadi format penulisannya kita sesuaikan dengan format penulisan yang ada di bawah ini. Karena kriteria ketuntasan yang kita pakai adalah nilai hasil belajar, maka setelah tanda buka kurung ini teman-teman langsung klik nilai hasil belajar. Maksud dari G3 yang muncul ini teman-teman menunjukkan bahwa
Letak dari nilai yang kita pilih itu ada di kolom G dan nomor urut kolomnya itu adalah nomor urut 3. Kriteria ketuntasan adalah nilai hasil belajar sama dengan 75 atau lebih besar dari 75. Jadi teman-teman ketik tanda lebih besar, kemudian sama dengan 75, titik koma, tanda petik, masukkan kata tuntas, tanda petik, titik koma, tanda petik, tidak tuntas, tanda petik. Setelah itu tutup kurung. Maksud dari rumus ini adalah kalau nilai yang diperoleh siswa itu sama dengan 75 atau lebih besar dari 75, maka kata yang keluar adalah kata tuntas. Sedangkan kalau nilainya lebih kecil dari 75, maka kata yang keluar itu adalah kata tidak tuntas. Urutan ini tidak boleh dibalik ya teman-teman. Kalau sudah langsung enter, maka akan muncul kata sesuai dengan kriteria nilai hasil belajar. Karena siswa ini nilai hasil belajarnya 79, maka yang keluar adalah kata tuntas karena nilainya lebih besar dari 75. Kemudian untuk siswa selanjutnya, teman-teman klik kolom yang ada kata tuntas ini, klik tanda titik di pojok kanan bawah, tarik ke bawah sampai siswa yang terakhir. Oke, nah semuanya sudah. Nah teman-teman bisa perhatikan yang ada kata tidak tuntas ini, nilai hasil belajarnya 74, lebih kecil dari 75 yang kita pakai sebagai kriteria ketuntasan. Yang terakhir adalah cara cepat bagaimana menentukan peringkat berdasarkan nilai hasil belajar. Nah biasanya di absensi itu nama siswa diurutkan berdasarkan abjad. Maka untuk menentukan peringkat, teman-teman tinggal rubah urutan siswa ini berdasarkan besaran nilai hasil belajar. Karena urutan siswa ini akan kita rubah berdasarkan nilai hasil belajar, maka langsung saja blok keseluruhan nilai hasil belajar ini. Setelah itu teman-teman pilih menu data di bagian atas. Di sini ada pilihan sort data. Teman-teman bisa pilih salah satunya, mau urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk menentukan peringkat saya sarankan teman-teman memilih mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Langsung diklik, kemudian pilih pilihan sort. Maka nilai hasil belajarnya akan diurutkan dari data yang terbesar ke yang terkecil. Langkah selanjutnya adalah pemberian urutan peringkat. Contohnya saya akan tulis dari peringkat 1 sampai peringkat 10. Kalau sudah, teman-teman bisa mengurutkan nama siswa kembali berdasarkan abjad. Blok semua nama siswa. Pilih sort data dari A ke Z. Maka urutan datanya akan kembali seperti semula. Dan teman-teman sudah tahu siswa yang mendapatkan peringkat 10 besar walaupun urutannya acak. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.